Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disa Fitri. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengembangan paragraf. Di sini saya akan membahas tentang pembagian paragraf dan kesatuan kalimat dalam paragraf. Yang pertama, pengertian paragraf. Paragraf adalah suatu rangkaian kalimat yang memiliki gagasan utama. Sedangkan menurut KBBI, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Paragraf berdasarkan bentuknya dibagi menjadi tiga, yakni paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Sedangkan paragraf menurut tujuannya dibagi menjadi 5, yakni paragraf narasi, argumentasi, eksposisi, deskripsi, dan persuasi. Bagian B, pembagian paragraf. Berdasarkan bentuknya, yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah suatu paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Paragraf ini menyajikan permasalahan di awal paragraf dan kemudian menyajikan rincian atau uraian masalah. Artinya, dalam paragraf ini diawali dengan kalimat utama yang menceritakan sesuatu yang bersifat umum, kemudian menceritakan hal-hal yang bersifat khusus. Contohnya, pada paragraf ini, kalimat utamanya adalah kecelakaan akibat mengantuk masih sering terjadi. Dan setelah itu, kalimat selanjutnya adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah sebuah paragraf yang kalimat utamanya terletak pada akhir paragraf. Kalimat tersebut pada umumnya berisi sebuah kesimpulan dari gagasan-gagasan penjelas yang telah diuraikan. Paragraf induktif adalah paragraf yang memiliki kalimat topik atau kalimat utama di akhir kalimat. Teknik penyajian ini dilakukan dengan cara menyajikan penjelasan terlebih dahulu dan kemudian menyajikan kalimat topik atau kalimat utama. Contohnya, pada paragraf ini, kalimat utamanya berada pada kalimat terakhir. Dan yang ketiga, paragraf campuran atau deduktif induktif. Paragraf campuran adalah sebuah paragraf yang gagasan utamanya berada pada awal kalimat pertama dan kalimat terakhir. Tetapi bisa juga dikatakan bahwa paragraf campuran adalah sebuah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan kalimat utama dan diakhiri pula dengan kalimat utama. Contoh dari paragraf campuran seperti yang kita lihat di sini, kalimat utamanya terletak pada kalimat pertama dan kalimat terakhir. Selanjutnya, berdasarkan tujuannya. Yang pertama, paragraf narasi. Paragraf narasi adalah sebuah paragraf yang isinya menceritakan suatu kejadian tertentu yang telah disusun secara berurutan. Paragraf ini berfungsi sebagai penghibur bagi yang membacanya. Adapun ciri-ciri dari paragraf narasi ini yaitu adanya tokoh, konflik, dan setting, adanya alur cerita yang disampaikan secara berurutan, dan terdapat sudut pandang. Contoh dari paragraf narasi seperti pada kemudian paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah suatu paragraf yang isinya berupa pendapat atau opini yang telah disampaikan oleh penulisnya. Ciri-ciri paragraf argumentasi ini yaitu
berisi tentang tulisan ilmiah, menyertakan argumentasi atau alasan yang kuat berupa data ataupun fakta supaya pembaca percaya. Terdapat kesimpulan pada akhir paragraf. Contoh paragraf argumentasi seperti berikut. Selanjutnya paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah sebuah paragraf yang berisi tentang informasi-informasi yang berupa pengetahuan atau berita. Sedangkan ciri-ciri dari paragraf eksposisi adalah paragraf yang memuat karya ilmiah, mempunyai tujuan sebagai pemberi informasi. Dalam paragraf ini merupakan peristiwa fakta atau hasil dari sebuah penelitian, menyertakan sumber berupa data seperti gambar, buku rujukan, dan lain sebagainya, dan tidak memengaruhi pembaca. Contoh dari paragraf eksposisi yaitu paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah sebuah paragraf yang berisi tentang gambaran-gambaran suatu benda atau objek. Ciri-ciri paragraf deskripsi adalah paragraf ini berisi tentang penggambaran suatu benda atau objek yang melibatkan panca indera, menggambarkan objek yang sangat jelas, banyak ditemukan kata-kata sifat seperti tinggi, rendah, kecil, besar, dan lain sebagainya. Seperti yang kita lihat pada contoh. Dan yang selanjutnya paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang berisi tentang ajakan atau himbauan yang telah ditujukan kepada para pembaca. Kita bisa lihat pada contoh tersebut, ajakan untuk menjaga kebersihan. Adapun bagian C yaitu kesatuan kalimat. Dalam hal ini yaitu kesatuan alinea. Yang dimaksud dengan kesatuan ialah bahwa alinea tersebut harus memperhatikan dengan jelas suatu maksud atau sebuah tema tertentu. Kesatuan di sini tidak boleh diartikan bahwa suatu paragraf hanya memuat satu hal saja. Jadi, dalam tulisan-tulisan yang baik, terdapat 4 macam cara untuk menempatkan sebuah kalimat topik atau kalimat utama, yaitu yang pertama pada awal alinea. Dengan menempatkan kalimat pokok pada awal alinea, gagasan sentral tadi akan mendapat penekanan yang wajar. Seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa alinea semacam ini biasanya bersifat deduktif, yaitu mula-mula mengemukakan pokok persoalan, kemudian menyusul uraian-uraian yang menjelaskan pokok persoalan tersebut. Dan yang kedua, pada akhir alinea, kalimat topik dapat pula ditempatkan pada bagian akhir dari alinea tersebut. Dalam hal ini, alinea itu bersifat induktif. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa pada paragraf induktif dijelaskan dulu uraian-uraiannya, kemudian pada akhir paragraf nanti baru mengemukakan pokok persoalan paragraf tersebut. Dan yang ketiga, pada awal dan akhir alinea. Kalimat topik dapat pula ditempatkan pada bagian awal dan akhir dari alinea. Seperti yang dijelaskan tadi, ini termasuk paragraf campuran atau deduktif induktif. Dan yang keempat, pada seluruh alinea. Kalimat topik atau kalimat utama dapat juga termuat dalam seluruh alinea. Alinea semacam ini terutama dijumpai dalam uraian-uraian yang bersifat deskriptif atau naratif. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.